Hai guys, kembali lagi di BBK. Nah, sekarang kita kedatangan tamu istimewa. Siapa nih? Kasan Mestra, grup hip hop asal Surabaya. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya sendiri yang akan nge-host, host kuda ya. rumah ini. Oke. Dan di sini saya menggantikan Mas Inong atau tim host yang lainnya. Dan pengen tahu lebih dekat dengan Kasan Mestra, langsung aja ya. Mungkin bisa perkenalkan diri nih dari samping kanan saya yang pakai kacamata ini yang kece habis. Saya Piteno, Kasan Mestra sebagai DJ pengiring musiknya. DJ keren habis. DJ, oh, di joki ya. Di joki. Selanjutnya Oke, saya Giri atau biasa dipanggil DJ. Saya di kontrol ya, jangan ambigu. Oke, aku Panca sebagai arranger musik, musik produser, sekaligus mengisi beberapa part di album Kasan Mestra ini sebagai rappernya. keren gila. Keren. Jadi tepuk tangan semua nih. Kasan Mestra, grup hip hop asal Surabaya ini kenapa sih memilih genre hip hop ya? Dan menurut kalian pribadi hip hop sendiri itu apaan? Oke, dari siapa dulu ini? Dari Oke. Jadi kalau menurut saya apa sih itu hip hop? Hip hop itu budaya yang terdiri dari 4 elemen: DJ, b-boy, rapping, sama graffiti. Kenapa sih kita ambil genre hip hop? Ya karena apa ya, kita ya masing-masing tuh dan dasarnya sudah sama-sama hip hop, jadi kita udah merasa nyaman di hip hop. Ya udah kita mau pilih untuk dengan genre itu ada ya. Berikutnya mungkin Mas Gary. Kenapa kita masuk itu? Mungkin sebagian besar udah dibilang karena memang kita sekumpulan dari satu sisi, akhirnya kita jadi dan untuk hip hop sendiri, menurut saya pribadi, hip hop buat saya adalah suatu titik kedewasaan buat saya, dimana memang mungkin inilah jadi diri saya sebenarnya segi beberapa musik. Menurut saya ini satu titik kedewasaan. Berikutnya Mas Asli. Mas Papa. Ya, Mas Papa. udah mau. Titelnya banyak. Iya. Bentar lagi Om ya. Iya, asik. Kalau menurut aku ya udah dijelasin teman-teman semua kalau masalah tentang grup Kasan Mestra ini kenapa di hip hop, dan untuk pribadiku kenapa kok hip hop, karena aku punya passion di sini. Karena aku dulu sebelum hip hop aku sudah sempat beberapa ikut genre yang lain kan. Nah, tapi pas di hip hop aku nemuin passionku di sini. Jadi aku lebih nyaman di hip hop. Jadi aku jalannya ya gitu. Tepuk tangan dong. Nah, karyanya kan besok katanya di Sub Stereo itu mau launching album ya Mas? Ya. Launching album. Judulnya apaan sih albumnya? Lalu temanya menceritakan tentang apa itu? Dalam album itu tadi. Scary. Oke, mungkin ini bisa saya yang jelasin. Jadi tema pembukaannya West Coast Rules. Kenapa tema ini nama West Coast Rules? Bukannya mau sok-sokan atau gimana, memang kita ini pengalaman pribadi. Banyak orang yang berbicara hip hop itu seperti ini, hip hop itu seperti itu, dan mereka beradu argumentasi tentang idealis mereka masing-masing. Tapi kalau menurut saya, hip hop itu tidak berbicara tentang itu, tapi hip hop itu kita berbicara tentang itu, dimana kita berprogres, dimana kita itu bisa menuangkan semua pemikiran dan rasa yang kita rasakan, curahkan itu dengan real tanpa ada bohong.
Itu sih makanya aku bilang kenapa West Coast Rules, banyak sekali individu yang tidak berprogres tapi dia hanya bisa mencoba hip hop sama dengan YouTube di dan materinya kita lebih banyak. Kebetulan saya banyak yang genre, jadi tema yang saya angkat itu banyak ke unity ya. Jadi bahan-bahan atau pemikiran-pemikiran tentang bagaimana menyatukan hip hop ini bisa rukun dengan beberapa genre lain ya, genre yang lain. Jadi memang tema unity juga ada beberapa di lagi yang proses itu kita nyadain tentang perjalanan curhat ya alainya tuh curhat gitu kan ya, kita ya jadi pengalaman pribadi sewaktu kita itu berada di genre ini tuh dapat pressure dari orang lah, dapat ejekan dari orang lah, terus kita itu sempat dulu hip hop itu tergeser era lah. Jadi memang cerita di album kita, di lagu kita yang proses itu kita bercerita tentang pengalaman itu. Terus juga ada di lagu Hip Hop Nation itu kita berbicara tentang unity, tentang hip hop itu tidak membatasi. Jadi tidak ada kita memetak-metakan bahwa oh kita ini anak hip hop, kamu tuh anak apa death metal. Hip hop aja, death metal enggak gitu. Kita bicara tentang ini Surabaya, ini kita bergerak untuk Surabaya dan kita bergerak bersama-sama untuk membangun Surabaya. Kota lokal. Ya. Oke, Casa Nostra. Nah, di sini kan mau launching album ya. Kesan-kesannya dalam penggarapan album itu sendiri sampai bisa jadi album itu gimana sih ceritanya? Bisa dikasih tahu ke teman-teman atau pengalaman-pengalamannya ya? Oke, silakan. Oke, untuk proses penggarapan album ini ya kita cukup ekstrim ya. Soalnya kita melakukan recording itu nggak di studio, jadi kita aku pakai alat seadanya, cuma bekal laptop, terus mic seadanya, terus kita proses recordingnya pun pindah-pindah. Jadi ada yang di gudangnya gudang store-nya Mortalium, ada di kosku, ada di pabriknya Endo juga. Jadi soalnya kan kita terpaut juga kesibukan masing-masing kan, ada yang kerja, kuliah dan lain. Jadi kapan kita ada celah untuk recording itu baru kita eksekusi albumnya. Dan ini cukup cepat juga pengerjaannya, jadi ngebut, jadi nggak sampai sebulan untuk pengerjaan album. Dan ini dan ya itulah jadi buat kalian jangan pernah nyerah waktunya, maksudnya untuk hip-hop yang baru atau grup band yang lain. Dengan alat seadanya pun kalian bisa recording, atau dengan alat seadanya pun kalian masih bisa berkarya kayak gitu. Untuk situ aja. Oke, harapan ke depan dari Casa Nostra itu seperti apa? Dari masing-masing personil ya? Dari yang veteran dulu aja. Nggak senior ya, statusnya veteran. Jadi untuk harapan ke depan sih tetap berkarya, tetap menghasilkan karya-karya yang baru, nggak stuck sampai di album, tapi tetap berkarya untuk next project itu jangan sampai berhenti. Dan nextnya juga kalau bisa lebih luas aja. Jadi
kayak proses pembikinan lirik itu juga masih banyak yang dibenahin. Makanya untuk ke depan kita masih banyak pembenahan, entah itu dalam lirik, musik, dan pokoknya tetap bisa berkarya sampai ke next. Amin. Oke, kalau buat saya sendiri harapannya adalah semoga kita bisa menemukan benar dan juga semoga Kasar Mesra bisa menjadi acuan juga untuk teman-teman yang blog baru mereka merasa aku ini nggak bisa, akhirnya kita bisa dan mereka juga nggak perlu takut untuk memulai karena kalau memulai kamu tidak akan pernah tahu di sini. Jadi harapannya juga untuk teman-teman yang di luar musik hip-hop juga kita tidak untuk kemungkinan dalam kolaborasi untuk solidaritas ya bagaimana kita Cahyono mantannya kameramen. Astaga, keceplosan. Maaf kameramen. Cahyono. Oke. Izin Untuk harapan saya sih ya dulu lebih ini sama teman-teman ya untuk semestra bisa diterima sama musik lain Mata-mata kemudian untuk hip-hop Surabaya lebih bisa menyatu dan bahkan hip-hop Indonesia lah. Itu aja sih harapan. Oke, saya ambil kesimpulan berarti dari kakak-kakak Kasar Mesra ya, yang pasti tetap berkarya, tetap berjuang, jangan putus asa, tetap walaupun dengan alat seadanya, tetap berkarya dengan apa ya, semangat ya yang pasti ya. Apalagi yang baru bikin grup hip hop baru, jadi benar-benar tetap semangat. Ini tadi Cahyo tadi ya. Cahyono ya. Cahyono. Apa sih? Oke, kakak-kakak Kasar Mesra bisa jelasin nih apaan itu tadi sub stereo? Katanya cara keren itu. Kak Giri, oke silakan Kak Giri. Ngombeser ya, ngombeser. Enak banget Mas. Oke, sub stereo ya. Sub stereo ini adalah event yang kami bikin berdasarkan sebuah visi kami untuk memajukan kota Surabaya. Sub sendiri itu artinya adalah Surabaya dan stereo itu tidak monoton. Kita utamakan untuk ya Surabaya ini bukan kota monoton. Jadi kita pengaplikasiannya adalah di mana sub stereo ini adalah event yang lintas genre. Jadi kita tidak menutup sebuah genre ataupun apapun itu, jadi semua bisa masuk di sub stereo. Kita di situ ada death metal, ada punk, ada hardcore juga. Jadi menurut saya satu event yang bakal membuat Surabaya menjadi lebih unity lagi dengan konsep dengan materi kita juga dan mempersatukan kota Surabaya. Tujuannya itu Keren. Tujuannya sangat keren sekali ya. Oke. Dari itu tadi event keren itu tadi sub stereo ya yang diadakan di Mountcastle Mas ya. Tanggal 13 Februari. Tanggal 13 Februari 2016. Jangan sampai nggak nonton, datang beli pre-sale ya. Atau ada on the spotnya ya? Ada on the spotnya. Nah, mungkin ada keterangan di sini nanti. Bisa dibantu tim editing itu ya. Yang jelek-jelek sini ya. Iya. Tuh, terima kasih buat teman-teman dari Kick Webzine yang udah memberikan wadah bagi kami band-band indie untuk menjadi partner kami sebagai media promosi. Kalian memang hebat, kalian jenius. Dan jangan lupa kunjungi website bawahnya. Oke, thank you buat Kick Webzine
Kalian adalah wadah band-band indie untuk bisa promosi. Kalian keren, hidup Kick Absen. Keren. Terima kasih buat Kick Absen. Apa yo? Oke, thank you buat Kick Mac. Siap. Dalam sebuah party lekuk liuk tubuh mulai menari. Tak peduli hingga beranjak pagi. Oh sexy lady, berikanku sedikit ruang untuk mengisi. Dan ku yakin lantai dan sambil takkan mati. Sing sang seng sing hi hey bitches come on. Dan saat ku mencoba untuk tak akan memohon. Berdansa bersamamu, bertubuh bersamamu. Namun apa daya pesona.